Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di aktivitas yang sangat luar biasa, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa kita lakukan sampai akhir hayat kita. Dan kita akan melanjutkan ngaji kita tentang musibah. Kalau kemarin saya mengajak kita untuk melihat musibah, ujian, cobaan dari perspektif kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melihat musibah akibat dosa. Jadi perspektifnya ada supaya pemahaman kita tentang musibah itu relatif lengkap dan boleh jadi bisa menjadi sarana evaluasi kita. Jadi kita akan, sebetulnya banyak sekali ayat dalam Al-Quran kalau menggunakan perspektif ini. Kita kutipkan ayat yang sangat eksplisit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini Quran surat Rum surat ke-30 ayat ke-41. Telah jelas kerusakan di daratan dan di lautan, artinya di seluruh bumi. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, hal demikian itu terjadi supaya manusia merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian dari dampak perbuatan buruknya, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali kepada nilai-nilai ilahiyah. Jadi musibah yang terjadi kepada kita secara individu maupun secara kolektif, kalau melihat ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran, itu disebabkan oleh kita, bukan karena ulah yang lain, apalagi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian dari kesadaran kita, semakin banyak musibah, semakin banyak masalah, semakin banyak ujian yang tidak menyenangkan terjadi pada kehidupan kita, boleh jadi karena semakin banyak dosa, semakin banyak kemaksiatan, semakin akrab dengan keburukan. Jadi sudut pandang ini sedang melihat bahwa betapa banyaknya musibah yang terjadi di sekitar kita sama sekali bukan karena yang lain, tapi karena ulah kita. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kemaksiatan apapun bentuknya pasti akan berdampak keburukan bagi pelakunya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun jenis musibah yang terjadi kepada kalian, fabima kasabat aydikum, itu karena perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari perbuatan buruk kalian. Jadi musibah yang terjadi itu hanya sebagian, bahkan sebagiannya kalau lihat ayat ini sebagian kecil. Sebagian kecil saja. Sebagian besarnya Allah maafkan. Karena kita pernah ngaji
Saya lupa ayat berapa ya dalam salah satu surat Al-Quran. Kalaulah setiap kesalahan manusia itu langsung dihukum oleh Allah, maka tidak akan ada tersisa seorang pun yang hidup di muka bumi. Jadi kalau tiap manusia melakukan kesalahan langsung mendapatkan hukuman, habis kita. Tidak akan ada yang tersisa. Kenapa? Karena pasti semua kita melakukan kesalahan. Karena itulah kemudian ayat ini sedang memberikan penegasan untuk memperkuat ayat surat Rum tadi, bahwa sebagian besar dari perbuatan kekeliruan, kemaksiatan kita Allah maafkan. Ada salah satu hadis yang tidak saya muat di sini. Ada orang-orang yang oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosanya ketika dia berbuat keburukan di pagi hari, Allah mengampuninya di malam hari. Ketika dia melakukan perbuatan buruknya di malam hari, Allah mengampuninya di pagi hari. Sampai orang tersebut yang kemudian menjelaskan dosa yang dilakukannya. Tiba-tiba pagi-paginya dia cerita tentang dosa di malam hari yang dia lakukan. Atau malam hari dia cerita tentang dosa yang dilakukan di pagi hari. Karena itu menjadi satu ketentuan di kalangan dalam syariat Islam, tidak diperkenankan menceritakan dosa-dosa masa lalu yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengampuni sebagian besar dosa-dosa kita. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an menyebutkan manuzzila balaun illa bidzanbin wala rufi'a balaun illa bitaubatin. Tidaklah musibah turun kepada manusia kecuali karena perbuatan dosa. Dan tidaklah musibah tersebut bisa hilang kecuali karena diangkat dengan taubat. Karena itulah kemudian Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita mekanisme untuk selalu bisa bertaubat, membersihkan diri. Dalam Al-Quran itu namanya tamhis, membersihkan diri. Banyak sekali konsep tamhis itu. Dari mulai ada dosa-dosa yang dengan sendirinya terhapus tanpa perlu meminta ampunan dengan mengucap istighfar, karena memang Allah berikan mekanisme itu. Ketika tadi kita melangkahkan kaki ke masjid, setiap langkah kita tuh menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita kemudian mengambil wudhu, ribuan dosa-dosa itu berguguran karena wudhu kita. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram dan menyelesaikan salat kita dengan salam, maka demikian banyak dosa yang gugur karena salat yang kita lakukan. Ini luar biasa. Karena itu Nabi mengibaratkan salat 5 waktu itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti kita mandi 5 kali sehari. Di negara-negara Timur Tengah, terutama di Arab yang memang cuacanya sangat panas, itu mandi seperti orang Indonesia 2 kali sehari atau sekali sehari itu jarang, Pak. Jarang sekali dilakukan. Rata-rata mereka mandi itu seminggu 2-3 kali tuh paling sering. Saya termasuk kaget juga lihat kawan-kawan di sana. Kahiji tiris, yang kedua ya budayanya memang begitu. Di Eropa juga sama. Orang Indonesia tuh termasuk di dunia yang paling rajin mandi. Alhamdulillah, karena mungkin air berlimpah dan budaya kita budaya mandi sebagainya. Karena itu ketika dulu hadis itu saya memahaminya 5 kali mandi itu kan bagi orang Indonesia ya walaupun mungkin kebanyakan tapi biasa. Tapi setelah saya paham budayanya, ya karena apalagi pada masa Nabi SAW hidup kan sangat sulit air. Jadi kalau bisa 5 kali mandi itu, sampai beliau menyebutkan pada para sahabat, adakah kotoran tersisa? Para sahabat kompak menjawab, tidak ada. Demikianlah sholat 5 waktu. Karena itu saya bersyukur bisa bergabung kita dalam komunitas yang insya Allah saya yakin Bapak-Bapak tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Tinggal bagaimana itu ditularkan kepada orang-orang yang kita sayang, anak, menantu, cucu. Nanti melebar ke tetangga dan lain sebagainya.
Sehingga berjamaah salat 5 waktu itu tidak cuma menghapuskan dosa kita secara individual, tapi juga menghapuskan dosa kita secara kolektif. Ini kan luar biasa. Kata Ali bin Abi Thalib sekali lagi, tidaklah turun musibah kecuali karena dosa yang dilakukan manusia. Dan tidaklah musibah itu akan hilang kecuali karena taubat yang dilakukan manusia. Saya lanjutkan dengan mungkin ajakan renungan. Kalau kita sadar bahwa musibah itu terjadi karena dosa, karena perbuatan kita, maka begitu kesadaran itu muncul, segeralah melakukan introspeksi, kemudian perbaiki kesalahan tersebut, serta segera mengiringi keburukan yang telah dilakukan dengan bersegera melakukan kebaikan. Nabi SAW menyampaikan wa'at bi'isayyi'atal hasanah tamhuha. Segeralah iringi keburukan dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik menghapuskan keburukan. Entah berapa banyak keburukan yang pernah kita lakukan. Mungkin tidak terhitung. Karena itu dalam kesadaran kita sekarang, bagi sebagian barangkali di sisa-sisa usia kita dalam hidup ini, perbanyak melakukan kebaikan yang mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan di masa lalu kita. Terus lakukan kebaikan. Terus lakukan kebaikan. Bahkan kepada kawan-kawan muda, sebagian mungkin putra putri bapak-bapak, kalau mereka menyebutkan, Ustaz kadang-kadang capek berbuat kebaikan tuh, kayak ikut taklim. Selain jauh misalkan bagi mereka harus meluangkan waktu pulang kuliah atau pulang kerja dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika ngobrol saya sampaikan, dulu kita kadang-kadang melakukan maksiat itu jauh di teang, jauh di jug-jug, anggang di teang. Kalau orang nonton, ini hanya sekedar contoh saja ya, tidak sedang menyebutkan bahwa ini hal buruk, tapi sekedar contoh saja. Untuk nonton konser saja, itu kan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang itu relatif besar. Belum ongkosnya, waktunya juga lama, bisa kehujanan dan bisa bersukacita dalam kehujanan, berkeringat dan sebagainya. Saya kemudian sampaikan, kalau bisa lakukan ketaatan kepada Allah yang sebanding dengan ketika kita melakukan kemaksiatan. Kalau maksiatnya lebih jauh ini keluar kota dan sebagainya, demikian juga ketaatan. Supaya kita sendiri bisa sampai pada satu pemahaman, paling tidak perbuatan baik kita seimbang. Ada orang kan yang silaturahim ke keluarganya jauh, beda pulau, biayanya mahal, waktu yang dibutuhkan panjang. Tapi silaturahim itu kan kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan. Mudah-mudahan seperti ayat ini menyebutkan, hadis ini menyebutkan, atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi perbuatan buruk kalian dengan kebaikan, karena kebaikan menghapuskan keburukan. Semakin banyak kebaikan, insya Allah semakin sirna keburukan. Saya menjelaskannya kepada sebagian kawan-kawan dengan konsep udara yang kemudian mengalami sirkulasi. Begitu kita bangun pagi-pagi, kita buka jendela rumah kita buka pintu rumah kita, udara dari luar yang segar masuk, dan udara yang segar masuk itu pasti akan mendesak udara sebelumnya yang ada di dalam rumah yang mungkin sudah terkontaminasi oleh banyak hal keluar. Demikian juga kan kalau kita nyuci gelas, nyuci piring, air bersih dari keran itu akan mendesak kotoran yang ada di piring, di gelas untuk terangkat dan menghilang. Tidak mungkin hilang tanpa dibersihkan. Tidak mungkin udara itu mengalami sirkulasi tanpa dibuka pintu dan jendelanya. Demikian juga hidup yang kita jalani. Tidak mungkin keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan bisa diangkat oleh Allah
Allah kecuali karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in yang sangat terkenal, pernah menyampaikan, aksiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum ainama kuntum fa innakum matadaruna mata tangzilul maghfirah. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat kalian makan, di jalanan-jalanan kalian melakukan perjalanan, di pasar-pasar, di majlis-majlis kalian, dimanapun kalian berada, ainama kuntum, karena kalian tidak tahu kapan ampunan Allah turun. Boleh jadi ampunan Allah turun ketika kita sedang ada di majlis seperti ini, seperti dijanjikan oleh lisan Nabi SAW. Man ijtama'a, siapapun yang berkumpul, kemudian nama Allah ditinggikan, istighfar dilantunkan, Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan ampunan, Allah sebut nama mereka di majelis yang lebih tinggi di hadapan para malaikat. Atau boleh jadi di pasar-pasar, maghfirah Allah turun. Boleh jadi di jalan, di tempat kerja kita, boleh jadi di tempat makan. Beliau hanya menyebutkan mata deruna mata tangzilul maghfirah. Kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun pada kalian. Karenanya kemudian ada semacam SOP. Selesai kumpulan apapun, Nabi mengajarkan doa kifaratul majlis. Untuk kemudian isinya kan istighfar. Doa kifaratul majlis itu istighfar. Jangan-jangan pertemuan tadi mengundang dosa dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran bahwa boleh jadi kita mengalami banyak hal buruk dalam hidup kita ya karena dosa-dosa kita. Karena itu istighfar, bertobat adalah sarana kita untuk menghilangkan efek buruk dari dosa, perilaku maksiat yang dilakukan. Jemaah subuh yang Allah muliakan, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab, menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat menghadap ke arah kami dan kemudian beliau berkata, ya ma'syaral muhajirina hisalu khamsin idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun lam tadhhar al-fahisha fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladina madaw lam yankusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinina wa syiddatil maunati wa jawris sultan alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qat min sama walaula al-bahaim lam yumtaru walam yankusu ahdullahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadu ba'da ma fi aidihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Sebetulnya ada hadis lebih panjang dari ini. Saya tadi malam mengutip beberapa hadis yang menyebutkan di antara yang akan mengundang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang 5 perilaku. Saya kutipkan terjemahannya. Wahai sekalian kaum muhajirin, ada khamsu hisal, 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya,
dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Kalau 5 hal ini terjadi dan kita terjatuh di dalamnya, maka Nabi menyebutkan tidaklah nampak zina di satu kaum sehingga dilakukan secara terbuka, kecuali akan tersebar di tengah mereka taun dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Ma madot aslafihim, generasi sebelumnya nggak pernah ngalami. Mungkin seperti kemarin ya, 2 tahun itu sedunia kita mengalami COVID. Orang menyebutkan pernah terjadi pandemi pada masa Nabi. Kecil pandemi pada masa Nabi itu hanya terjadi di wilayah tertentu, satu provinsi yang kemudian ketika diisolir selesai. Beda dengan virus corona kemarin, ratusan juta yang terdampak, puluhan negara yang kena resesi, lebih dari 1 juta yang meninggal dunia. Luar biasa. Boleh jadi salah satu penyebabnya dalam penjelasan Nabi karena zina yang demikian marak. Kadang-kadang saya pernah bawa ya, ini mudah-mudahan tidak dilakukan oleh anak-anak kita. Saya pernah naik angkot dulu ini. Naik angkot, di angkot itu sudah ada sepasang remaja sedang duduk di pojokan. Jadi begitu naik angkot biasa saja. Di depan saya itu demikian frontal, saling pelukan, saling langsung dipolongkan tengah tirai. Kemudian saya bilang, mana itu sopan pisan. Dipelongkan dicarekan itu bukan malu, bahkan melotot dia sebagainya. Itu saya sudah sampai naik ubun-ubun, banyak kudu ditonyok mah jelema. Sekarang orang tuh ya Allah demikian demonstratif melakukan itu kan zina. Karena itu kalau kemudian kita masih berani untuk melototan, menurut saya bagus itu, membuat orang jadi rikuh dan sebagainya. Sekarang yang rikuh justru orang lain. Kalau yang begitu jadi sudah sedemikian rupa anak-anak kita melakukan hal seperti itu. Dalam konteks agama ini mengundang adab. Karena itu saya barangkali termasuk yang setuju itu dengan pernikahan dini. Nah, saya mending kawin. Kenapa? Meminimalisir zina yang dilakukan oleh banyak anak-anak muda yang mungkin tidak berani menikah karena tidak diberi ruang untuk melakukan pernikahan. Karena kalau nikah itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang tua, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Itu bukan pernikahannya, tapi pernak-pernik yang gak ada hubungan dengan pernikahan. Engke kumaha sok nyewa gedungna, engke kumaha dress code-na, engke kumaha hal yang gak ada hubungannya dengan pernikahan. Karena itu lewat ngaji seperti ini tumbuhkan kesadaran kita bahwa kita berperan penting untuk meminimalisir, kalau mengeliminir kita susah, meminimalisir aktivitas seperti ini. Dorong, saya makin berani sekarang ngarahkan sama kawan-kawan, tos saya kita nikah. Aduh Pak Ustadz, dacan gaduh damang, kan sudah kerja, terjelas penghasilan anak, kan sudah menghasilkan, kalau bisa kasihan dan lain sebagainya. Padahal saya mungkin pernah ngobrol sama Pak Ruswandi, nambahan sapiring punya menantu itu. Enggak 2 piring nambahan anak, enggak nambahan kamar. Saya punya menantu tuh cuma nambah sepiring. Tenyiun kamar deui, ranjangnya tetap itu ranjang anak saya. Cuma sepiring nambahan. Nambahan ringan kerjaan. Tidak ada yang menguruskan sebagainya. Karena ternyata salah satu dampak merajalelanya perzinahan karena diberi ruang oleh banyak orang tua. Sampai bobogohan heula we. Bahkan kalau ada yang datang ke rumah anak gadis itu, orang tuanya itu seolah-olah memberi ruang lebih besar. Ayo bapak kan antepkan daya tamah budak, diberi ruang, diakomodasi untuk berzina. Kalau itu terjadi pada kita, ditanya di akhirat nanti. Siapkan jawabannya dari sekarang. Kenapa anak-anak kita diberi ruang seperti itu? Karena ini mengarah pada kita langsung mengundang adab. Kalau dibiarkan, maka jangan salahkan kalau muncul demikian banyak penyakit. Yang kedua kata Nabi, kalau kecurangan dilakukan dalam bisnis, dikurangi takaran, dikurangi timbangan, dan dibiarkan,
terjadi pacaklik, sulitnya kehidupan, dan penguasa yang zalim. Ini 3 hal ini kalau kita bahas sedang terjadi di kita. Sulitnya penghidupan, kezaliman luar biasa, dan untuk tidak menyebutkan semua, sekali-kali jalan-jalan ke pasar-pasar tradisional, sulit menemukan timbangan yang tidak direkayasa. Dan ketika disebutkan hampir rata-rata pelakunya adalah saudara kita, orang Islam anu sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, sebagian bahkan sudah haji dan sebagainya. Pantesan musim sudah jadi anomali, kehidupan demikian sulit. Kan nggak mungkin Nabi berdusta. Ini kan wahyu yang disampaikan oleh lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perbaiki tata cara bisnis kita. Pak Ustadz untuk kema atau mulai untung, sampai nggak percaya coba sama Allah dengan bisnis yang jujur. Sampai berani menyebutkan pamit kema mulai untung. Inilah bagian penting dari kita. Karena itu kadang-kadang saya nggak bisa menyalahkan sebagian orang yang saya menikahnya kasih engkau jangan kasih inci, jujur sih engkau inci mah. Engkau inci itu kan maksudnya bukan muslim. Kadang-kadang saya nggak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena mungkin mereka bertemu dengan kekecewaan ketika berbisnis. Walaupun tetap kita harus menyimpan kepercayaan, dukungan kepada saudara-saudara kita yang berbisnis. Yang ketiga kata Nabi, tidaklah zakat ditahan dari keluarga, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Andaikan bukan karena hewan-hewan ternak yang membutuhkan minum, pasti manusia tidak akan diberi hujan. Dalam konteks yang sederhana, itu sebabnya bapak-bapak di semua pesantren yang relatif besar pasti ada peternakan. Abdi mah relatif kecil, tapi ngukut hayam, ngukut domba. Supaya ada alasan tempat kita selalu mendapatkan anugerah cipratan hujan. Itu janji Nabi, tidak mungkin turun itu hujan pada kondisi masyarakat yang menahan zakat. Sekarang kan rada lucu, banyak orang yang tidak malu untuk mengakui dirinya sebagai orang miskin. Kampung orang kan izin jadi orang miskin teh. Sekarang ngaku didaftarkan ke RT, catat orang miskin. Kenapa? Supaya tetap dapat bantuan. Mayoritas kita tidak mau. Jadi ketika daftar ke RT, saya pernah di desa. Dulu ketika zaman CPS, jaring pengaman sosial, pernah di desa di LKMD dengan Pak Dadang Hanafiah itu. Beliau ketua LKMD-nya, saya jadi sekretaris. Ketika program JPS itu kan kita yang mendata, karena pemerintah saat itu nggak dipercaya mendata, udah diserahkan kawan-kawan. Itu datang yang untuk didata jadi orang miskin itu nggak gelang emas, nggak cincin emas pakai kalung. Abdi Pak sambil bunyi gelang itu udah segar, tuliskan dan sebagainya. Sekarang kan mekanisme diserahkan pada RT dengan dinsos kan dan sebagainya. Banyak di antara kita yang sudah tidak mampu. Ditahan itu kewajiban dia berzakat, kewajiban dia beli mobil baru atau mobil bekas dengan harga yang ratusan juta, tapi belum dikeluarkan zakatnya. Engkelah tos aya artos, ayo beli mobil bisa zakat nanti. Jangan salahkan kalau kemudian besok lusa diambil oleh Allah dengan cara yang menyakitkan. Mobil anyar geus tubrukan, rusak dan lain sebagainya. Ini bagian yang mengundang keterlibatan kita untuk memperbaiki keadaan. Bersyukurlah hujan masih turun. Berarti masih banyak orang-orang yang membayar zakat, atau berarti masih banyak hewan-hewan yang membutuhkan minum sehingga Allah menurunkan hujan. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka berkuasa atas mereka, lalu musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Bapak boleh percaya boleh tidak, hadis ini terutama yang keempat ini demikian populer di kalangan saudara kita di Palestina.
di wilayah di negeri-negeri Islam yang sedang mengalami nestapa berkepanjangan sebagai sarana evaluasi. Kesadaran yang muncul sudah sangat terlambat. Karena kalau ngikutin latar belakang berdirinya Israel, itu kan awalnya orang-orang Yahudi yang masuk. Secara natural masuk mereka pada saat penjajahan Inggris, difasilitasi oleh Inggris, mereka bisa membeli tanah orang-orang Palestina. Jadi dijual. Tahun 48 kemudian oleh Inggris didorong supaya orang-orang Yahudi itu mendeklarasikan negara tahun 48. Setelah itu kemudian yang terjadi bukan pembelian tanah, sampai hari ini perampasan tanah. Dirampas tanah. Bayangkan coba, orang tinggal lahir di sana bergenerasi-generasi, tiba-tiba diambil tanahnya oleh orang-orang Yahudi dan diusir dengan kekuatan negara. Ada bulldozer, ada tentara, ada polisi yang mengusir mereka dari tanah mereka yang sah. Dan itu pernah terjadi pada sebagian masyarakat di negeri kita puluhan tahun yang lalu dan beberapa tahun sekarang sedang terjadi. Saya hanya ingin menyebutkan bahwa kondisi seperti ini terjadi di banyak tempat dan itu membutuhkan keterlibatan kita. Hadis ini sedang mengundang kita terlibat untuk memperbaiki keadaan. Dan yang terakhir, yang kelima, selama para pemimpin kaum muslimin, kalau dijelaskan panjang begitu, selama para pemimpin kaum muslimin tidak menggunakan Al-Quran dan seluruh yang diturunkan Allah menjadi sumber mereka menetapkan hukum dan aturan, maka Allah akan menjadikan permusuhan selalu terjadi di tengah-tengah mereka. Na'udzubillah. Apa artinya? Musibah secara individu, secara kolektif, bahkan secara masif sebagai entitas bangsa itu terjadi karena kesalahan kita semua. Dalam Quran surat Al-Anfal kalau tidak salah, surat Al-Anfal insyaallah ayat 20-an, Allah menyebutkan ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah, takutlah kalian dengan musibah yang akan terjadi bukan karena perbuatan orang zalim secara tertentu di kalangan kalian. Apa maksudnya orang zalim diantepkan? Anteplah. Saya tahu ada sesuatu perlu diantepkan. Orang melakukan kemaksiatan di tengah-tengah kita dibiarkan karena pekewuh. Ayeuna mah kan begitu. Mind your own business katanya. Antep dalam urusan orang. Gak mau kita ikut terlibat. Kata ayat tadi, hati-hati. Allah turunkan azab pada semuanya, termasuk orang soleh yang membiarkan keburukan. Saya masih bersyukur Pak, sekarang di kampung itu kan salah satu ciri kampung itu guyub. Ibu-ibu sa desa tuh apa dan sebagainya, hafal si ibu dan sebagainya, walaupun tidak ada nomornya rumahnya, gangnya tidak jelas, hafal saking guyubnya. Tapi dampak negatifnya guyub itu tahu semua permasalahan. Oh si ibu itunya anu kamari randa misalnya dan sebagainya, hafal semua. Tapi karena guyub seperti itu, tidak ada perbuatan maksiat yang dibiarkan. Ada perempuan pulang malam saja itu bisa jadi omongan terus-terusan sehingga dipermalukan, pindah. Ada, itu salah satu dampak positifnya, walaupun sekaligus juga dampak negatif orang di kampung itu dan lain sebagainya. Pada ngomongkan dan berani itu ngomongkannya tuh banyak kan diomongkan di hadapan imam. Nah, bahasa Jermannya jadi gujrud dan sebagainya, salah lembur. Tapi di satu sisi itu ternyata punya dampak positif. Orang jadi mikir 20 kali untuk melakukan hal yang anomali. Bawa laki-laki yang tidak jelas ke rumahnya karena pasti diomongkan. Bahkan nanti bisa didatangi oleh RT. Di kita kan pura-pura tidak tahu, paling begitu terus antep lah dan urusan orang. Jadi barangkali lewat majelis ngaji seperti ini saya ingin ingatkan, paling tidak jamaah subuh yang Allah muliakan, kepada orang-orang yang kita sayang, anak, cucu, menantu, saudara kita, supaya kita bisa meminimalisir perbuatan buruk itu menimpa kita. Ini dalam riwayat Ibnu Majah dan Hakim. 5 hal. Nanti dalam hadis yang lain ada 15 hal. 5 ini kemudian ditambah 10 yang lainnya.
Nabi sampai wanti-wanti dengan ungkapan wa a'udzubillah, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak ketemu dengan 5 hal ini. Sekarang kita ketemu semuanya. Nabi berlindung kepada Allah supaya para sahabatnya gak ketemu. Sekarang kita ketemu semuanya. Artinya betapa beratnya hidup di akhir zaman ini. Berat. Semua yang Nabi mohon perlindungan terjadi sekarang pada kita semua. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini sebagai terakhir, saya mengutip belum selesai ini beberapa hadis dan ayatnya. Tapi satu di antara penyebab besar, determinan faktor datangnya bencana, musibah yang tidak berhenti dalam skala masif, itu karena kezaliman yang sifatnya juga masif, dibiarkan karena tidak berdaya, karena ketakutan dan sebagainya, kita membiarkan kezaliman. Wa makana muhliki al-qura illa wa ahluha zalim. Tidaklah semata-mata Allah menghancurkan negeri-negeri. Al-qura itu kan jama dari Korea. Negeri-negeri yang dihancurkan itu illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya secara masif melakukan kezaliman. Sebelum pulang dari haji kemarin, saya ke satu tempat yang oleh Nabi disebut tempat yang terlaknat. Namanya daerahnya Al-Ula sekarang ya. Dulu disebutnya Madain Saleh, tempat di mana Nabi Saleh pernah berdakwah. Bapak-bapak bisa bayangkan, gunung-gunung yang demikian keras, batunya demikian, bahkan panasnya luar biasa dan sebagainya. Di Madinah wilayah utara, kurang lebih sekitar 400-500 km dari Masjid Nabawi, Madinah, daerah Al-Ula. Di sana Nabi Saleh berdakwah. Gunung-gunung yang demikian keras itu dipahat, ditata menjadi tempat tinggal, jadi istana, jadi tempat pertemuan, jadi rumah-rumah. Sehingga Al-Quran menyebutkan mereka sebagai bangsa terkuat pada zaman itu. Dengan daerah di Yordania itu daerah Petra, itu bangsa yang sama, hanya yang di sini Nabi Hud, yang di sini Nabi Saleh. Dan itu diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihancurkan sehancur-hancurnya, bangunannya tidak hancur, jadi kenangan kita sekarang dan lain sebagainya, untuk menunjukkan tentang pernah eksis satu bangsa di wilayah itu yang zalimnya secara keseluruhan. Kezaliman mereka Nabi Saleh wanti-wanti, ini sapi ini atau ini unta ini jangan disembelih. Ini unta yang oleh Allah sengaja diturunkan jadi ujian bagi kita. Justru para tokoh itu orang pencicing yang apa, disembelih. Nabi yang wanti-wanti luar biasa mereka, disembelih. Setelah disembelih kemudian turun azab. Hilang Pak dari peradaban. Tidak ada sama sekali tersisa kecuali tempat tinggalnya, Petra, Madain Saleh. Sekarang oleh pemerintah Saudi sekarang dijadikan destinasi wisata, dibikinkan hotel di situ. Padahal ketika Nabi pernah lewat jalan situ dengan para sahabat, kata Nabi, percepat langkahmu, percepat, karena kita sedang melewati tempat yang dilaknat. Saya juga sengaja turun kemarin di situ menjelaskan pada para jamaah betapa menakutkannya dampak azab yang dilakukan secara masif. Karena itulah bapak-bapak, kalau masih ada di antara kita yang berani melakukan kritik kepada rezim karena dianggap melakukan kesalahan, justru bagus ada orang-orang yang berani mengingatkan. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian man ra'a mungkaran, melihat keburukan, falyughayyir, rubah oleh kalian biyadihi, kalau berani dengan tangan kita. Fa ilam tastati, kalau kalian tidak punya kemampuan merubah dengan tangan kalian, fa bilisani, lewat majlis-majlis seperti ini, lewat pidato-pidato, lewat seminar-seminar, lewat demo-demo yang disampaikan. Fa ilam tastati, mun kitu ge teu wani karena enggak punya kemampuan, fa biqalbi, paling tidak hati kita enggak memiliki persetujuan. Wadalika, tapi kalau cuma dengan hati yang pasti bisa dilakukan oleh semua kita, ada aful iman, iman paling lemah. Ada af itu kan isim takdir, paling lemah iman. Selalu saja di situ ada abdi mah teu wani Pak Ustaz, abdi pada maunya.
paling tidak setuju. Ini yang terjadi pada kita semua. Mengapa? Silakan ya, menutup ngaji kita. Jadi apa yang diuraikan Ustaz itu musibah dari sebab akibat dosa. Nah, kemudian ada satu musibah yang memang itu sudah tertuang di kitab Lauhil Mahfuz yang tertuang dalam surat Takdir ya 22 itu. Nah, ini mohon supaya kita tahu ini akibat dari perilaku manusia, tapi ini sudah ditetapkan oleh Allah untuk terjadi musibah. Ngaji kita insya Allah Bapak-Bapak yang memuliakan, target saya komprehensif. Musibah dari aspek kasih sayang Allah yang jarang kita pahami. Musibah karena dosa, nanti juga musibah yang sudah merupakan ketentuan Allah. Apa musibah? Contohnya misalkan kematian. Yang sangat besar kiamat, sentiasa ditolak. Pasti bakal hancur dunia dan isinya. Tidak dari aspek agama, sekarang dari aspek fisika juga bisa dipahami. Pasti hancur dunia ini. Karena satu waktu berhenti itu perputarannya, habis energinya. Jadi pasti hancur. Insya Allah nanti tuh. Jadi supaya nanti komprehensif bertahap. Ini akhir ngaji kita, Bapak yang memuliakan. Tidak mungkin Allah binasakan satu negeri kecuali penduduknya zalim. Karena itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan jadi sarana Allah memperbaiki keadaan kita. Mari bapak-bapak kita berkompetisi. Orang pas soleh-soleh Buddha, orang pak kuat-kuat kualitas ibadah kita tingkatkan. Berkompetisi dalam kebaikan. Rasanya itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan manfaat yang sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku lu qouli hada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.